Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliah. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul The Effectiveness of Simulation and Role Plays in Teaching Speaking English Language Skill. Baik, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar bicara siswa, seperti ketertarikan siswa, motivasi siswa, dan materi yang akan dipelajari. Motivasi untuk siswa itu bisa meningkatkan minat belajar siswa, dan simulation and role plays dapat memacu kelancaran lisan dan melatih kemampuan belajar dalam kecakapan khusus, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, karena itu, dengan adanya simulation and role plays digunakan sebagai metode pengajaran agar semua siswa bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Namun, di balik keberhasilan belajar siswa dalam berbicara, masih banyak siswa yang takut untuk berbicara, terutama dalam bahasa Inggris. Hal ini dikarenakan kurangnya rasa percaya diri pada siswa dan juga kosakata yang mereka miliki. Kurangnya motivasi atau dukungan dari seorang orang terdekat, dan juga mereka beranggapan bahwa belajar speaking itu sangat sulit dipelajari. Maka dari itu, dalam pengajaran speaking, guru menggunakan cara atau teknik yang bisa membuat siswa nyaman dan mudah berbicara dalam bahasa Inggris. Salah satu teknik yang digunakan atau diterapkan oleh guru adalah teknik simulation and role plays ini dalam pengajaran speaking bahasa Inggris dengan menggunakan strategi. Menurut Nurul Ramadhani Makarao tahun 2009 menjelaskan bahwa role playing merupakan metode pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk bermain peran pada skenario tertentu. Peserta didik diberikan kartu peran atau role card untuk dipelajari dan kemudian dipraktikkan dalam situasi-situasi permainan peran sesuai dengan skenario yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi di atas menjelaskan bahwa role playing itu pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk bermain peran dalam kelas. Role play merupakan praktik di kelas pembelajaran sesuai dengan skenario yang telah ditentukan. Nah, metode role playing ini ialah metode pengajaran yang memainkan peran siswa dalam belajar, atau disebut dengan tingkah laku secara tiruan. Dengan metode role playing, siswa diharapkan mampu mengekspresikan dan mendorong siswa bermain peran dalam suatu topik atau materi tertentu. Keuntungan metode simulation and role plays dalam pengajaran speaking yaitu siswa melatih dirinya untuk bisa memahami dan mengingat isi bahan yang akan didramakan. Terus siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif, dan serta bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk sehingga dimungkinkan akan muncul seni drama dari sekolah. Kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya, dan siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya. Jadi secara umum, keuntungan dari simulasi dan role plays ialah bisa menyenangkan dan memotivasi siswa sehingga memungkinkan untuk tidak ragu-ragu dan lebih terus terang dalam berpendapat dan dari perilaku mereka. Baik, di dalam simulation and role plays ada 5 komponen yang terdapat di speaking skills, yaitu pronunciation, grammar, vocabulary, fluency, and comprehension. Pronunciation adalah cara di mana sebuah bahasa, kata, dan suara diucapkan. Sebagaimana disebutkan, pronunciation is the way in which language or particular word or sounds is spoken. Terus, grammar merupakan struktur penyusunan kalimat. Dengan menggunakan struktur yang benar, sebuah kalimat akan menjadi sempurna. Kosakata adalah seperangkat kata yang familiar dalam bahasa seseorang, serta kosakata biasanya dikembangkan seiring bertambahnya usia dan berfungsi sebagai alat yang digunakan fundamental untuk komunikasi dan memperoleh pengetahuan. Sedangkan fluency adalah bagaimana alur atau efisiensi ketika kamu mengungkapkan ide, terutama dalam belajar bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah komprehensif. Komprehensif ialah skill atau kemampuan untuk memahami apa yang kamu baca. Di samping itu, simulation and role plays memiliki
7 prinsip pengajaran, yaitu pertama, fokus pada kelancaran dan akurasi, namun tergantung lagi pada keobjektifannya. Yang kedua, memberikan teknik motivasi intrinsik. Yang ketiga, mendorong penggunaan bahasa autentik dalam konteks bermakna. Yang keempat, memberikan umpan balik dan pembenaran yang tepat. Yang kelima, menggarisbawahi pada hubungan alamiah antara speaking dan listening, serta memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berkomunikasi secara oral. Dan yang terakhir adalah mendorong siswa untuk pengembangan strategi speakingnya. So, efektivitas pengajaran menggunakan metode simulasi dan role plays dalam pengajaran bahasa Inggris itu sangat efektif digunakan. Hal ini dikarenakan metode simulasi dan role plays bisa mengajak siswa untuk dapat berinteraksi dan aktif dalam pembelajaran, serta membuat siswa tertarik untuk belajar dan dapat betah dalam belajar di dalam kelas. Simulasi dan role plays adalah salah satu metode pengajaran yang dapat digunakan dalam pengajaran berbicara. Dengan metode ini dapat memacu kefasihan lisan dan keterampilan berbahasa Inggris siswa. Keaktifan siswa di dalam kelas tentunya didukung oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah motivasi. Motivasi sangat berpengaruh terhadap tingkat minat belajar siswa. So, dari pembelajaran serta metode yang digunakan, simulasi and role plays, ialah kemampuan berbicara dari mulut ke mulut pada saat berbicara, serta kemampuan berbicara merupakan kegiatan mengungkapkan gagasan, perasaan, pikiran seseorang yang diungkapkan melalui tuturan kata. Serta kemampuan berbicara sangat dibutuhkan saat berkomunikasi dengan orang lain agar dapat atau mampu memahami apa yang diungkapkan atau yang dirasakan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang simulation and role plays dalam pengajaran bahasa Inggris, terutama dalam pengajaran speaking. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.